Segera setelah kata ini keluar, Qin Yichen berkedut, dan mau tidak mau muncullah bunga berwarna merah darah yang diperoleh dari medan perang berburu, yang awalnya merupakan benda suci dengan mata abadi emas yang tak terhitung jumlahnya. Melihat wajah Ni Yuntian tanpa perubahan apapun, alis Qin Yichen sedikit membeku. Apakah cukup melakukannya sendiri? Salah, itu bukan dia dan komponnya dan, untuk sementara, ekspresi Qin Yichen bingung, cemas, dan bahkan sedikit tidak bahagia. Saat dia sedang bermeditasi, gambar di depannya berubah menjadi adegan di mana Jie Changyun menginjak langit Seng Tianfu. Hanya kali ini, ada banyak kekuatan keabadian emas di Jiang Hao Qiong di sampingnya. Jie, nak, apakah menurutmu kamu bisa melawan kami melawan harta yang merampokku? Bahwa jalur siluet Golden Immortal berdiri bersama, seperti tuan yang mendominasi langit dan bumi, menghadap ke siluet ramping seperti semut yang provokatif. Melihat ini setiap orang yang membuatnya menjadi musuh yang putus asa, mata Qin Yichen tidak bisa tidak terlihat acuh tak acuh. Tetapi ketika dia hendak berbicara, sepertinya sesuatu sedang terjadi. Lampu pompa berkibar, ketidakpedulian berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh keraguan, kekosongan, kegembiraan, kemarahan. 100 perasaan lebih dari itu. Qin Yichen berdiri di sana, dan kekuatan Dewa Emas menunduk seperti semut. Dalam kegelapan tak berujung, tampaknya pasang surut waktu telah memadat karenanya. Pada saat yang sama, di domain bintang lain, Sekte Abadi Shen Xiao, siluet Jiang Hao Qiong, berdiri di depan dataran merah tua. Ini adalah area terlarang dari Sekte Abadi Shen Xiao. Konsesi yang dibuat dewa sudah cukup besar. Para penawar, tawar-menawar begitu lama, seharusnya hampir setuju. Di pihak saudara muda Su, selama Sekte Abadi Yuan Surgawi menjarah keset. Wudan, tidak akan lama sebelum dia dapat mengembangkan multi-efek perintah suci satu dan. Memikirkan hal ini, mata Jiang Hao Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak sombong, dan tersenyum ke dataran merah tua di depannya. Jadi, kamu kalah. Kataku, bocah itu, tidak bisa mengguncang akar sekteku. Masa depan, saya adalah sekte abadi, masih penguasa domain bintang ini, suara Jiang Hao Qiong bergema. Namun, pada saat ini, dataran merah gelap tampak lebih aneh, dan suara menyeringai yang serak tiba-tiba terdengar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih menjadi penguasa domain bintang ini? Suara ini, yang tampaknya ilusi, mengubah ekspresi Jiang Hao Qiong, membeku dengan angkuh. Dan ancaman dari dua sekte bintang Tian Luo tanpa sadar muncul di benaknya. Suara ini, langsung ke kedalaman jiwa seseorang. Sepertinya Jiang Hao Qiong bertanya pada dirinya sendiri secara umum. Namun, cahaya mata Jiang Hao berkilat, dan napas mengerikan dari pembangkit tenaga listrik abadi emas tiba-tiba muncul. Mengertakkan gigi dan berkata, Dewa berkata ya, begitulah adanya. Tepat setelah minum sedikit, Jiang Hao Qiong menutupi tubuhnya, tetapi dia terkejut dengan keringat dingin. Dia bahkan bingung. Tidak tahu bagaimana menghadapi patung di bawah dataran merah gelap. Patung itu adalah nenek moyang Grandmaster dari Dewa Xiaoxian, dan di zaman ketika langit dan bumi dikatakan paling kacau dan bintang-bintang dunia tercabik-cabik, dia mendapatkan sebuah patung. Eksistensi macam apa yang disegel di bawah kaki Jiang Hao Qi, itu adalah rahasia yang hanya bisa diwariskan antara master sekte dari segala usia. Namun, untuk patung ini di bawah dataran, Dewa Sekte Abadi telah memilih segel. Dan peringatkan setiap master sekte, jangan pernah membuka segel sebelum master sekte hidup. Dalam generasi Jiang Hao Qiong, tidak terkecuali alam. Bahkan Jiang Hao Qiong mematuhi perintah guru leluhur, apalagi rasa ingin tahu. Sebelumnya, dia belum pernah menginjakkan kaki di dataran setengah langkah ini. Tapi, dahulu, dataran ini tidak begitu gelap dan begitu aneh. Sampai dia kembali dari ladang berburu, sebagai pembangkit tenaga emas di Golden Immortal, visi Jiang Hao Qiong tidak lemah. Melihat merah tua ini, tidak sulit baginya untuk memikirkan pemuda yang membunuh sekte abadi-abadi di masa depan dan akan dimakamkan. Perubahan warna langit dan bumi ketika objek ilahi itu penghancuran diri, dan sejak saat itu, dataran yang sunyi selama bertahun-tahun telah mendengar suara serak, yang terdengar seperti kutukan. Jelas, itu hanya sebuah patung. Jelas, itu hanya godaan di antara kata-kata, tetapi kebetulan mengguncangnya di pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Kengerian yang melihat langsung ke hati dan jiwa membuat ketakutan Jiang Hao Qiong terhadap patung itu jauh lebih dari sekadar kegembiraan. Bahkan sekarang, apa yang dapat mendukungnya untuk tidak terpengaruh oleh suara itu hanyalah peringatan dari guru leluhur, dan dia sangat memahami kebenaran bahwa tidak ada kebaikan di dunia ini. Untuk waktu yang lama, Jiang Hao Qiong tiba-tiba sadar, melihat ke arah merah tua yang aneh. Memegang tinjunya, dan sepertinya tidak mau tinggal sebentar dan berbalik. Satu penguasa domain? Apakah ambisimu benar-benar tidak lebih dari itu? Itu hanya seringai yang datang dari belakang, yang membuatnya menjadi ahli siluet, seperti serigala yang melarikan diri. Sementara itu, Sekte Abadi Yuan Surgawi. Pada saat ini, langit di atas benua sudah menjadi tanda formasi yang berkedip,
kekuatan misterius dan sombong itu dapat menyelimuti dan melindungi bintang-bintang. Namun, tampaknya tidak ada dewa emas yang bisa meledak. Tetapi ember naga kayu melihat ke langit berbintang yang lebih tinggi dari tanda formasi, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Dari tanda formasi-formasi peri Tianyuan, beberapa riak muncul dari waktu ke waktu, sepertinya sedang memata-matai. Di luar arai, Duan Mulongdou dapat mendeteksi nafas yang halus namun kuat. Salah satunya adalah Li Muchen. Ini, jangan tinggalkan aku hidup-hidup untuk sekte abadi Yuan Surgawi. Duan Mulongdou tahu alasan mengapa Golden Immortal bersembunyi dan tidak menyerang. Itu untuk mencegah mereka mengawal Duan Mudunfeng dan murid lainnya untuk melarikan diri sebelum beberapa sekte bergabung. Dengan kata lain, biarkan dia sekte abadi Yuan Surgawi benar-benar menjadi sejarah. Meskipun tidak ada pengepungan terhadap Li Muchen dan yang lainnya, mereka tidak akan pergi jika mencapai angin. Yi Chen, apakah dia benar-benar gagal melewati kesengsaraan ini? Memikirkan siluet ramping yang dengan tegas membela sekte abadi Yuan Surgawinya. Mata Duan Mulong penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Namun, meski penuh kesedihan dan kemarahan, Duan Mulongdou tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kekuatan perburuan dan medan perang yang membuat langit dan bumi bergetar, bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, apalagi dia hanya bisa membantu Qin Yi Chen mengangkat yang abadi. Perisai kekuatan. Selain itu, bahkan jika Yi Chen masih hidup, apakah dia akan kembali? Kembali ke kematian? Dengan dia sekte abadi Yuan Surgawi, direduksi menjadi makam Jiang Yutian dan yang lainnya. Duan Mulongdou bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia, keputusan terbaik dan paling bijak adalah mengingat perseteruan ini di dalam hatinya dan menunggu pencapaian besar Dao abadi di masa depan. Lalu biarkan Dewa Sekte Abadi Xiao harus membayar hutang darah. Namun, Duan Mulongdou belum pernah melihat kekuatan selusin orang di pembangkit tenaga listrik Golden Immortal, dan bahkan belum pernah mendengarnya. Lagi pula, bisakah hari seperti itu benar-benar ada? Duan Mulongdou tertawa dan tertawa, tidak lagi menginginkan fantasi ini. Melihat ke langit, tinjunya mengepal erat. Ayo. Saya akan melihat berapa banyak tembakan Golden Immortal yang harus kalian ambil sebelum mereka dapat menetap di sekte abadi Yuan Surgawi saya. Medan perang, kota abis surgawi. Zhang Wuyuan melihat ke tirai cahaya dari bayangan pedang cahaya pedang. Ujung jarinya sedikit bergetar. Lepaskan pesanan. Biarkan Yan Ying kembali dengan saudara-saudara. Begitu ucapan ini keluar, di dalam aula besar, ada keheningan yang mematikan. Dan Lin Xuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Yang mulia, itu kota terakhir kita.